Ukraina semakin melarat akibat terus-menerus menghadapi gempuran Rusia. Negeri gandum seakan berubah jadi salah satu wilayah yang paling mencekam di dunia. Banyak kerugian besar yang telah diterima oleh Ukraina akibat kekalahan kontra Vladimir Putin. Sebut saja seperti negeri gandum yang berpotensi kehilangan 7 juta gas alamnya. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Warga Ukraina ketakutan Kyiv diserang habis. Penduduk Ukraina tengah ketar-ketir akibat serangan membabi buta dari Rusia. Tak terkecuali wilayah ibu kota Kyiv yang mendapat gempuran bertubi-tubi. Terbaru, mereka diberondong tanpa henti selama 2 hari berturut-turut. Tak tanggung-tanggung, Rusia mengerahkan total 479 drone serta 20 rudal. Untuk Kiev sendiri, kebagian jatah 315 drone dalam operasi besar-besaran tersebut. Serangan ini disebut sebagai yang terbesar sejak dimulainya perang 3 tahun lalu. Akibatnya, sejumlah bangunan termasuk tempat tinggal hanya menyisakan puing-puing. Bahkan, fasilitas medis juga dikabarkan lenyap dalam serangan tersebut. Selain itu, rakyat Ukraina juga masih trauma bakal diserang lagi. Alhasil banyak dari mereka yang sampai mencari tempat perlindungan di stasiun kereta bawah tanah. Di sisi lain, gempuran Rusia turut memicu gejolak dalam pemerintahan negeri gandum. Dewan Kota Kiev mengaku sudah kehilangan kepercayaan kepada Mykola Pokrovsky. Pasalnya, kepala pertama administrasi negara kota Kiev itu terlibat dalam skandal korupsi. Ini bukan sekadar keputusan personal, melainkan perjuangan untuk membersihkan Kiev. Kami tidak menerima seorang yang muncul dalam skandal korupsi tetap menjadi wajah kota ini, tulis pernyataan resmi Dewan Kota Kiev. Ketidakpercayaan Ukraina makin bertambah usai Presiden Volodymyr Zelensky melakukan tindakan konyol. Politikus 47 tahun tersebut tidak sanggup berbuat apapun untuk merespon serangan Rusia. Sebaliknya, Zelensky cuma bisa mengeluh dan meminta dukungan dari negara-negara barat. Bahkan ia mengecam bakal memusuhi sekutu jika tak mengabulkan permintaannya. Amunisi Ukraina mulai lumpuh. Serangan ke kota Kiev membuat militer Ukraina semakin kocar-kacir. Bagaimana tidak, amunisi milik negeri gandum makin menipis karena berupaya menghajar Rusia. Baru-baru ini rezim Zelensky berupaya melakukan serangan ke Rusia. Rakyat Rostov dan Voronezh sampai dibuat geger akibat mendapat pemberitahuan serangan drone Ukraina. Peringatan kepada warga Voronezh, bahaya serangan drone telah diumumkan. Harap tetap tenang karena pasukan pertahanan udara sedang bersiaga. Bunyi pengumuman Gubernur Voronezh Alexander Gusev. Padahal rezim Kiev sudah mulai ditinggalkan sekutu-sekutunya yang lelah berperang. Terbukti hanya Jerman yang masih berkomitmen untuk membantu Zelensky terus berperang. Kabarnya Friedrich Merz menyetujui pelepasan rudal jelajah Taurus untuk rezim Zelensky. Kiev juga mendapat paket bantuan militer lainnya dari negeri Panser sebesar 400 juta euro. Keputusan Berlin yang dinilai serampangan ini membuat Rusia naik pitam. Vyacheslav Volodin menganggap bantuan militer Jerman hanya memperkeruh situasi di negeri gandum. Pengalihan senjata oleh Jerman ke rezim neonazi di Ukraina yang digunakan antara lain terhadap warga sipil merupakan alasan konflik antara negara kita, tegas Volodin. Pernyataan Ketua DPR Rusia tersebut sejalan dengan kecaman dari Vladimir Putin. Sebelumnya Dmitry Peskov menyebut upaya Kiev menyerang Rusia bakal berakhir sia-sia. Pasalnya, Rusia bakal menghabisi rezim Zelensky tanpa ampun jika terus diprovokasi Barat. Rusia akan mengambil tindakan balasan apapun jika Eropa terus-menerus memberi bantuan kepada Ukraina, tegas Peskov selaku juru bicara kepresidenan. Kemenangan perang yang buat Rusia kaya. Dengan sederet keunggulannya, Rusia hampir dipastikan menang dalam perang melawan Ukraina. Hal ini menjadi berkah luar biasa untuk negeri beruang merah yang ingin memperkaya diri. Pasalnya, raksasa Eropa itu tengah berusaha mengambil alih sumber daya alam milik sang tetangga. Salah satunya uranium yang memang jadi komoditas unggulan negeri gandum. Kabarnya Ukraina punya persediaan mencapai lebih dari 185.000 ton. Jumlah tersebut setara dengan 2,3% cadangan uranium di seluruh dunia.
Selain itu, batubara milik Ukraina juga berpotensi dikeruk habis. Bahkan sekitar 80% endapan batubara mereka berada di wilayah yang telah dikuasai Rusia. Tak cukup sampai di situ, negeri beruang merah juga mengincar mineral langka grafit dan titanium. Dilansir dari BBC, 5% dari kebutuhan dunia akan barang tersebut tersimpan di Ukraina. Seakan belum cukup, Rusia juga ingin menggembosi pasukan gas alam milik negeri gandum. Kabarnya cadangan Ukraina masih sebanyak 7 miliar meter kubik per Juni 2025 ini. Namun jumlah tersebut sebenarnya termasuk yang paling rendah dalam 11 tahun terakhir. Hal ini diperparah dengan otoritas mereka yang nggak bisa mengambil alih gas alamnya dari Rusia. Alhasil muncul kekhawatiran bahwa mereka tak bisa melalui musim dingin. Pasalnya persediaan mereka masih sekitar 40% dan belum cukup mengatasi pergantian musim. Pemerintah Ukraina bahkan masih perlu mengimpor gas alam lagi hingga 4,5 miliar meter kubik. Satu-satunya harapan mereka hanya bergantung pada proyek bantuan Jerman. Negeri Panzer mengucurkan dana melimpah hingga 385 juta dolar untuk mendukung energi Ukraina. Salah satunya dengan membangkitkan listrik dan sistem pemanas di berbagai titik. Dapatkan paket bundling kaos kece dengan berbagai desain dengan harga 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini ya. Amerika sudah nggak peduli. Nasib Volodymyr Zelensky kian terpojok karena ditinggalkan Amerika Serikat. Paman Sam muak dengan sikap rezim Zelensky yang nggak mau berkompromi dengan Rusia. Buktinya Donald Trump mendesak politikus 47 tahun ini segera menyetop peperangan. Saya merasa sedikit kecewa dengan Rusia, tetapi saya juga punya kekecewaan dengan Ukraina. Mengapa peperangan ini belum berakhir? Tanya Trump. Trump bahkan mulai condong mendukung langkah yang diambil Rusia. Buktinya Alexander Darchiev menyebut politikus Partai Republik ini ingin memulihkan hubungan dengan Moskow. AS dan Rusia sepakat bahwa kami perlu memulihkan hubungan sesuai dengan instruksi yang diberikan Vladimir Putin dan Donald Trump selama percakapan telepon. Tutur Dubes Rusia untuk AS ini dikutip dari RIA Novosti. Rupanya langkah putar balik Paman Sam ini nggak terlepas dari keangkuhan Zelensky. Politikus kelahiran Krivoy Rog ini bertindak lawak karena berani mendebati Trump di Gedung Putih. Zelensky berdalih ia harus berdebat demi mencapai solusi yang konkret. Kita tidak punya banyak waktu dalam hidup. Saya menginginkan solusi konkret, tutur Zelensky. Padahal Pete Hegseth menegaskan Trump hanya ingin Ukraina segera berdamai dengan Rusia. Sedari awal, Presiden Donald Trump dari AS berkomitmen untuk mencapai perdamaian dalam konflik ini sesegera mungkin, tutur Menteri Pertahanan Amerika Serikat tersebut. Dapatkan sandal pria berkualitas dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita Ukraina yang kocar-kacir karena sekutunya hengkang saat ibu kotanya diserang. Gimana pendapat kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?